أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih memanfaatkannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk kita menambah bekal ilmu, karena ilmu ini adalah modal utama yang dimiliki oleh seorang hamba untuk menjalani kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya benar-benar dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita membahas hadis yang ke-17, yang mana di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat sempurna dalam melaksanakan amalan, dalam segala amalan yang kita lakukan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah ketika kalian membunuh. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Dan bahkan ketika kalian menyembelih hewan, maka berbuat ihsanlah ketika kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kemudian Rasulullah mencontohkan bagaimana berbuat ihsan kepada binatang yang hendak disembelih, yaitu wal yuhidda syafratahu, menajamkan pisau, kemudian wal yurih dzabihatahu, membuat binatang sembelihan tersebut betul-betul beristirahat, berehat, betul-betul nyaman. Ini hadis yang sebelumnya kita bahas. Dan insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang ke-18 daripada 42 hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap hadis daripada hadis-hadis ini, daripada 42 hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi ini, merupakan pokok-pokok utama, landasan dasar daripada perkara agama kita, agama Islam. Yang mana hadis ke-18 ini yaitu membahas kepada kita dua perkara penting, yaitu tentang takwa kepada Allah, dan yang kedua berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar, kunyahnya namanya adalah Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman kunyahnya namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada mereka berdua, yang mana mereka mendapatkannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Ini kata Rasulullah yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, ikutkanlah setiap pekerjaan buruk yang kalian lakukan dengan pekerjaan hasanah, pekerjaan baik. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa daripada pekerjaan buruk yang kalian lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikeluarkan hadis ini di dalam kitab Al-Jami' At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, kemudian Imam Tirmidzi mengomentari tentang status hadisnya, hadisun hasan, yaitu hadisnya hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, dan di dalam kopian atau nuskhah yang lain dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi yang lain itu dikatakan statusnya adalah hasanun sahih. Hadisnya statusnya adalah hasan sahih. Dan insyaallah kita akan membahas sebagaimana apa yang biasa kita lakukan dalam membahas hadis ini. Kita akan membagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana biografi atau perjalanan singkat potret kehidupan daripada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan yang meriwayatkan hadis ini ada 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari atau dikenal dengan nama aslinya Jundub bin Junadah. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal atau dikenal kunyahnya dengan Abu Abdurrahman. Ini yang pertama, bagaimana biografi daripada perawi hadis. Yang kedua, fiqhul hadis. Apa makna, apa faedah yang terkandung di dalam hadis ini? Apa dibalik 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini? Bertakwa kepada Allah, kemudian mengikutkan setiap pekerjaan buruk dengan pekerjaan baik, dan yang ketiga yaitu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, sebagaimana biasa, yaitu kita akan membahas perkara sedikit daripada ilmu hadis. Dan itu kalau cukup waktunya, insyaallah kita akan cukupkan waktunya. Perkara ilmu hadis, yaitu apa Sunan Imam Tirmidzi itu apa, makna sunan itu apa. Yang kedua, hasan, apa makna hasan? Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Apa makna daripada status hadis hasan? Atau lebih unik lagi, yaitu hasan sahih. Udah hasan sahih, apa makna? Kalau bilang hasan, hasan, sahih, sahih, dhaif, dhaif. Ini hasan sahih. Ini status daripada hadisnya. Insyaallah kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang biografi daripada perawi hadis ini. Yaitu yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari atau dikenal dengan Abu Jundub bin Junadah, nama aslinya. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Siapa ini Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang penduduk hidup di sekitaran Mekah daripada Bani Ghifar. Maka dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari, nisbahnya kepada daerah atau suku yang bernama suku Ghifar. Dan suku Ghifar ini sangat terkenal. Bagaimana keterkenalan daripada Bani Ghifar ini? Mereka sangat dikenal dengan mata pencaharian yang mereka lakukan. Biasanya kita di daerah-daerah kita mungkin ada terkenal, daerah ini terkenal dengan mata pencahariannya misalnya dalam hal seni, ini dalam hal makanan, ini dalam hal Bani Ghifar itu terkenal mata pencaharian mereka penyamun, perompak, begal. Ini beda sama yang lain. Kalau disebut dengan Bani Ghifar, maka udah langsung di dalam kepala orang, ini orang yang biasa, ini suku yang biasa membegal perjalanan dagang orang-orang yang melakukan perdagangan. Ini Bani Ghifar. Salah satunya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah. Dan Abu Dzar Al-Ghifari merupakan as-sabiqun al-awwalun. Ini kalau nggak salah saya sudah kita bahas biografi singkatnya. Ini as-sabiqun al-awwalun termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan ketika Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Dan Abu Dzar sebelum masuk Islam dia cross check dulu. Dia kirim saudaranya Unais untuk melihat keadaan atau bagaimana kepribadian orang yang mengaku nabi yang menyebarkan agama baru di Mekah. Diutus saudaranya untuk melihat kepribadian daripada Rasulullah SAW. Ketika dilihat oleh saudaranya ini, Masya Allah, sempurna, luar biasa. Balik ke tempat saudaranya, Abu Dzar mengatakan, kata-kata nggak mampu untuk melukiskan, untuk menggambarkan bagaimana kepribadian baginda Rasulullah SAW. Sempurna, luar biasa. Lihat aja sendiri. Maka Abu Dzar pun heran dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya ini, sehingga pergi langsung melihat bagaimana keadaan daripada baginda Rasulullah. Melihat Rasulullah, melihat kesehariannya, melihat kepribadian Rasulullah, maka Abu Dzar pun tertarik dengan Islam. Yang pertama dilihat yaitu apa? Akhlak. Yang pertama dilihat yaitu akhlak. Ketika dilihat sempurna, luar biasa,
Maka Abu Dzar pun menanyakan di mana tempat Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah itu sering berkumpul dengan sahabatnya secara diam-diam, yaitu di tempat yang bernama Darul Arqam. Maka Abu Dzar pun pergi ke Darul Arqam, ingin ketemu Nabi Muhammad, mengutarakan keislamannya. Kemudian setelah mengucapkan keislamannya, Abu Dzar disyaratkan oleh Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, "Uktum islamak." Wahai Abu Dzar, jangan ketahuan keislaman kamu. Simpan, sembunyikan keislamanmu. Jangan sampai orang-orang sekitar Mekah ini tahu bahwasanya engkau ini muslim. Karena apa? Waktu itu orang muslim senantiasa mendapatkan siksaan. Mendapatkan siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan Abu Dzar? Ini orang yang berasal dari daerah keras. Mata pencahariannya perompak. Maka Abu Dzar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya kalau sudah beriman kepada sesuatu, sudah mengambil sesuatu yang nampak dengan yang ada di dalam itu sama. Enggak bisa saya sembunyikan." Akhirnya apa yang dilakukan Abu Dzar? Dia yang pertama kali mengumumkan keislaman. Dia keliling Ka'bah mengatakan, "Saya muslim, la ilaha illallah." Keliling Ka'bah. Buat heboh orang-orang kafir Quraisy, sehingga apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Dipukulinya ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dipukuli. Ketika dipukul, dikeroyok, dipukul, dilihat sama pemuka kafir Quraisy waktu itu. Ya, sebelum masuk Islam, Abu Sufyan. Ketika dilihat oleh Abu Sufyan yang dipukul oleh orang-orang adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sufyan terkejut. Apa kata Abu Sufyan? "Berhenti kalian dari pukul dia. Tahu kalian dari mana dia berasal?" Dia berasal dari Bani Ghifar. Jangan sampai dagangan kita nggak selamat. Maka berhenti pukul dia. Sehingga orang-orang pun berhenti. Ini Abu Dzar ini berhenti daripada dipukul. Ini terkenal. Di daerah kita ada juga daerah-daerah yang terkenal dengan kekuatannya. Ini hati-hati dengan orang ini, nanti dibalas dendam. Kalau tawuran dengan daerah ini hati-hati. Ini terkenal. Abu Sufyan sangat kenal dengan Bani Ghifar, sehingga berhenti dipukul. Dan Abu Dzar Al-Ghifari itu sangat taat kepada Rasulullah. Orang yang paling dikaguminya oleh Abu Dzar ini adalah baginda Rasulullah. Bahkan pernah Abu Dzar ini betul-betul seperti dipukul keras sekali hatinya, disebabkan apa yang dilakukannya daripada akhlak yang tidak baik. Kita sudah cerita juga ketika Abu Dzar duduk bersama Bilal bin Rabah, tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga Bilal menjawab apa yang disampaikan oleh Abu Dzar, membuat Abu Dzar ini marah, menghina Bilal bin Rabah yang dulunya mantan budak. Apa kata Abu Dzar? "Ya bena ummi aswad, wahai anak perempuan hitam." Mengejek Bilal bin Rabah. Mendengar diskusinya ini merasa diskusinya ini enggak berjalan baik lagi, maka Bilal pun pergi karena udah menghina, udah mencela. Rupanya kata-kata celaan tersebut terdengar sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah betul-betul marah. Ketika melihat Abu Dzar Al-Ghifari, dipanggilnya Abu Dzar ini oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu orang ada sifat jahiliyah pada diri kamu. Mendengar kata-kata tersebut keluar dari orang yang betul-betul dikaguminya, itu seakan-akan dihantam dengan palu yang luar biasa. Betul-betul takut Abu Dzar. Bayangkan kita dipanggil Nabi Muhammad bilang, "Lagi Yahudi." Bagaimana perasaan kita? Nabi yang ngomong. Kalau orang biasa-biasa lah. Ini Nabi yang ngomong. "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Sehingga Abu Dzar takut luar biasa mencari Bilal bin Rabah. Mencari Bilal bin Rabah, ketika didapat Bilal bin Rabah minta maaf. Apa kata Bilal? "Wahai Abu Dzarrin, sesungguhnya saya sudah maafkan dari awal saya keluar daripada majelis itu, saya sudah maafkan." Tapi apa kata Abu Dzar? "Saya merasa enggak enak. Supaya saya betul-betul teringat ini apa yang sudah saya katakan." Abu Dzar apa yang beliau lakukan? Beliau meletakkan kepalanya di atas tanah, mengatakan kepada Bilal, "Coba letakkan kaki kamu di atas kepala saya, di atas kening saya, di atas pipi saya, supaya saya betul-betul tahu yang saya lakukan ini betul-betul bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW." Itu Abu Dzar Al-Ghifari sedikit. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal, yang dikenal, yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Rasulullah, "A'lamu ummati bil halal wal haram." Umatku yang paling kenal, yang paling paham dengan perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal.
Mu'adz bin Jabal. Dan bahkan disebutkan khudzul Qur'an min arba'ah. Mu'adz bin Jabal ini terkenal dengan 2 keistimewaan. Yang pertama kefakihannya, yang kedua dengan Qur'annya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ambillah Qur'an dari 4 orang. Ini imamnya para sahabat. Yang pertama adalah Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini 4 orang yang kata Rasulullah ambil Quran daripada 4 orang. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Karena saking fahamnya Mu'adz bin Jabal dengan perkara halal dan haram, Mu'adz lah yang diutus oleh Rasulullah untuk menjadi duta Islam, untuk mengajak masuk Islam orang-orang Yaman. Diutus oleh Rasulullah. Ketika diutus Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah memberikan nasihat. Salah satu nasihatnya adalah hadis yang kita baca pada malam hari ini. Itu karena betul-betul paham perkara halal dan haram. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memang merupakan manusia yang tidak maksum sebagaimana maksumnya Rasulullah. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi mereka bertobat, tapi mereka mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal kena tegur oleh Rasul. Ini juga sering kita sebutkan ceritanya ketika Mu'adz bin Jabal ini pulang daripada berburu, daripada ngaji kepada Rasulullah. Biasanya orang pulang ngaji semangat, pingin dakwah orang-orang, pingin lihat kemungkaran langsung. Ini biasa orang pulang ngaji seperti itu. Mu'adz bin Jabal tercas penuh ketika duduk bersama Rasulullah. Ketika pulang ke tempat kaumnya, apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal? Mengimami sholat. Ketika mengimami sholat, apa yang dibaca Mu'adz bin Jabal? Al-Baqarah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Sehingga ini bacaan panjang, nggak semua orang sanggup untuk berdiri di belakang imam yang membaca sholat Al-Baqarah. Sehingga ada seorang jamaah yang keluar jamaah farad. Ketika diketahui oleh Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz mengatakan, "Anta munafik? Kamu orang udah jadi munafik." Karena ciri munafik berpisah daripada jamaah. Kemudian dia enggak terima, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Inna minkum munafirun. Rasulullah kumpulkan para sahabat mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari daripada kebaikan. Lari daripada kebaikan. Orang pingin sholat gara-gara dia baca panjang nggak mau sholat. Orang pingin buat baik gara-gara dia nggak jadi buat baik. Inna minkum munafirun. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lari daripada kebaikan. Setelah memberitahukan semua sahabat secara umum, baru dipanggil Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa kamu ingin buat kegaduhan? Apa kamu ingin buat kericuhan? Fahalla antaqra, kenapa kamu tidak membaca ketika sholat dengan Sabbihisma rabbikal a'la, Asy-Syams dan lain sebagainya. Ini sedikit sekilas tentang Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal salah satu potret kehidupan yang paling dikenang oleh Mu'adz bin Jabal, yang paling disenangi oleh Mu'adz bin Jabal, yaitu ketika Rasulullah mengutarakan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi setelah sholat, Rasulullah menghadap ke belakang melihat Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan kepada Mu'adz, "Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqul fi duburi kulli shalah. Katakanlah setiap engkau selesai salat, di akhir salat, apa disuruh Rasulullah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya a'inni ala dzikrika, agar senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, senantiasa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ini kata-kata cinta yang diutarakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Dan disebutkan Mu'adz ketika mendengarkan kata-kata cinta tersebut dari Rasulullah, itu disebutkan, tidak ada hari dalam kehidupanku yang betul-betul aku merasakan kesenangan yang luar biasa kecuali hari di mana Rasulullah mengutarakan cintanya kepadaku. Bayangkan, kita lagi duduk-duduk dikatakan, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Rasul yang bilang. Masya Allah, ini Mu'adz sangat senang. Maka hadis ini adalah hadis musalsal bil mahabbah. Musalsal ini kalau dalam ilmu hadis yang diriwayatkan dengan keadaan tertentu atau sifat-sifat tertentu yang seluruh perawinya mempunyai keadaan tersebut atau sifat tersebut.
Maka Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini juga kepada mengatakan pertamanya kata-kata cinta. Jadi Mu'adz sebelum meriwayatkan hadis mengatakan, wallahi inni la uhibbu, demi Allah aku sangat mencintaimu karena Allah. Kul fi duburi kulli shalah, katakanlah setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan perawi setelahnya ketika meriwayatkan Allahumma a'inni ala dzikrika tadi mengatakan kata-kata cinta juga sampai dibukukan hadis tersebut. Semuanya perawi mengutarakan cintanya. Ini musalsal bil mahabbah. Banyak contoh macam hadis musalsal, tapi ini karena Mu'adz bin Jabal itu salah satu contohnya. Hadisnya Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. 3 perkara wasiat yang luar biasa dalam daripada kata-kata singkat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Di sini perintah untuk bertakwa kapan, di waktu apapun dan dimanapun berada. Di waktu dan tempat apapun kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Dan para ulama mengatakan wasiat yang paling utama untuk diberikan kepada saudaranya yaitu wasiat tentang takwa. Makanya di dalam Islam wasiat tentang takwa ini khususnya dalam pertemuan-pertemuan besar, pertemuan-pertemuan penting itu sangat dianjurkan untuk diwasiatkan takwa. Bahkan bisa membatalkan suatu perkara kalau tidak berwasiat tentang takwa. Salah satunya misalnya ketika sholat Jumat, maka khatib itu salah satu rukunnya yaitu wasiat tentang takwa. Dalam majelis-majelis Idul Fitri, Idul Adha itu semuanya wasiat. Dalam khutbah-khutbah itu semuanya diperintahkan untuk berwasiat tentang takwa. Maka perkara takwa ini sangat penting untuk diwasiatkan karena memang wasiat paling utama. Apa makna ittaqillah? Bertakwalah kamu kepada Allah. Makna daripada at-taqwa secara bahasa fil lughah ittikhadhu wiqayah, menjadikan sesuatu ini sebagai wiqayah, yaitu yang melindungi. Menjadikan sesuatu sebagai perlindungan, tempat pelindung, wahajis atau pembatas. Yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafu minhu wa tahdharu. Yang mana perkara tersebut bisa menghalangi kita, bisa menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Bertakwa kepada Allah maksudnya apa? Apa yang kita tidak inginkan daripada Allah? Azabnya, siksaannya. Maka jadikanlah wiqayah. Takwa itu sebagai penghalang daripada azab Allah untuk diberikan kepada kita. Bagaimana caranya? Maka para ulama mengatakan maknanya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna daripada takwa. Namun ayat Al-Quran mengatakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian. Berbeda dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Itu enggak dikatakan semampu kalian. Kalau hal-hal yang dilarang itu secara mutlak tinggalkan. Saya enggak mampu meninggalkan berzina. Lihat-lihat yang haram saja. Enggak boleh. Enggak boleh. Saya enggak mampu tahan untuk membunuh orang. Saya potong tangannya aja. Enggak boleh. Kalau dalam hal yang dilarang secara mutlak langsung disuruh tinggalkan. Tapi dalam perintah itu diperintahkan kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Sholat, diperintahkan sholat, tetap melaksanakan sholat. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Puasa, kita diperintahkan puasa. Enggak mampu untuk berpuasa, maka kita disuruh, ini enggak mampu di sini ada uzur-uzur syar'inya. Enggak mampu di sini bukan diberikan kepada kita untuk kita tafsirkan sendiri, tapi ada kaidah syariat yang menetapkan apa makna tidak mampu tersebut. Bukan kita tafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Puasa seperti itu juga. Kemudian zakat, enggak mampu zakat, dapat zakat. Ini bagaimana di dalam Islam perkara yang diperintahkan.
diperintahkan. Jadi mastata'tum semampu kalian. Dan di sini yang kedua, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Bertakwa bukan hanya di masjid. Jangan di masjid bertakwa, di pasar enggak bertakwa. Bertakwa bukan hanya ketika bulan Ramadan waktunya. Di luar bulan Ramadan enggak bertakwa. Haitsu ma kunta, di tempat manapun, di waktu apapun, itu dituntut untuk bertakwa. Jadi jangan pilih-pilih tempat. Kalau di masjid cocok takwa. Kalau di pasar ini kayaknya nggak cocok takwa. Oh, kalau lagi baca Quran cocok takwa. Kalau lagi main bola nggak cocok takwa. Enggak. Dimanapun dan kapanpun kita dituntut untuk bertakwa. Jangan pilih-pilih tempat. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, itu kita dituntut untuk bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan takwa ini saking pentingnya disebutkan. Tadi imam kita di rakaat pertama itu menyebutkan seluruh makna daripada hadis ini sebenarnya. Ketika membaca wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin terakhir uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan Allah kepada mereka yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini sebenarnya sudah disebutkan sama imam tadi ketika rakaat pertama. Sempurna tentang makna daripada hadis ini. Ada takwa, ada akhlak yang baik juga. Itu disebutkan. Ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah. Fadilah takwa apa? Disebutkan aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surganya Allah itu dua. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua wa husnul khuluq, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dua-duanya diperintahkan di dalam hadis ini. Itu pertama bertakwa. Dan saya yakin ini materi-materi tentang takwa banyak sekali, bahkan sering diulang-ulang, apalagi ketika Ramadan. Maka takwa ini kita nggak panjang lebar lagi. Ini takwa, intinya takwa ini berusaha kita semampunya. Semampunya ini bukan ditafsirkan seenak kita ya. Semampunya ini sesuai dengan kekuatan yang kita punya. Badlut taqah fit ta'ah, mengeluarkan segenap kemampuan yang dipunya untuk taat kepada Allah, menjalani perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini makna daripada takwa. Dan yang kedua, dimanapun kamu berada, takwa ini nggak pilih-pilih tempat. Semua tempat kita harus bertakwa. Dalam keadaan sendiri bertakwa, keadaan rame-rame juga bertakwa. Jangan ketika rame-rame bertakwa, ketika sendiri hilang takwanya. Ketika sendiri lupa sama Allah, lupa. Bahkan disebutkan salah satu ciri orang yang paling jelek itu yaitu apa? Ketika dalam keadaan umum dia sangat benci dengan perkara-perkara maksiat, tapi ketika dalam keadaan sendiri dia berbuat maksiat itu. Lihat orang nggak pakai jilbab, lihat orang nggak menutup aurat, benci. Tapi ketika sendiri suka lihat. Ketika dalam keadaan ramai dalam keadaan ramai dia betul-betul sempurna, tapi dalam sendiri dia sendiri yang melanggarnya. Itu enggak sempurna takwanya. Karena yang kita sembah ketika ramai Allah, yang kita sembah ketika sendiri juga Allah, Tuhan yang sama. Jadi jangan membeda-bedakan tempat dan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah setiap pekerjaan buruk yang kalian lakukan dengan pekerjaan baik. Insya Allah pekerjaan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa dari pekerjaan buruk. Ini jangan diambil tekstual. Maksudnya apa? Gak apa-apa lah buat maksiat, nanti buat baik, insya Allah diampunin. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Apa maksud perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk? Ya, perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Perbuatan baik yang bagaimana? Di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaannya bukan perbedaan, ikhtilafnya bukan ikhtilaf tadad. Tadad ini saling bertentangan, tapi ikhtilafnya tanawu, bermacam-macam. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi semuanya betul. Yaitu mengikutkan pekerjaan baik
setelah melaksanakan pekerjaan buruk, insya Allah pekerjaan baik itu bisa menghapus pekerjaan buruk. Maknanya, ada para ulama mengatakan pekerjaan baik yang bisa menghapus pekerjaan buruk tadi, menghapus dosa itu adalah taubat. Taubat pekerjaan baik. Seseorang setelah maksiat, menyesal dia, kemudian bertaubat, maka pekerjaan buruk tadi yang sudah dicatat oleh malaikat itu dihapus. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Allah akan jadikan malaikat tersebut lupa tentang apa yang telah dicatat daripada pekerjaan buruk ketika dia telah bertaubat. Jadi yang pertama itu maknanya taubat. Ada para ulama mengatakan maksud pekerjaan baik di sini bukan hanya taubat, tapi juga perbuatan baik secara umum, bersedekah, kemudian semua pekerjaan baik. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang dinaskan di dalam hadis langsung menghapus pekerjaan atau menghapus dosa. Contoh, kathratul khutwa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, itu menghapus perbuatan buruk, menghapus dosa. Atau intizar baina shalah ila shalah, menunggu, kita ini sedang menunggu dari maghrib menunggu isya. Selama kita duduk, itu dosa-dosa diampuni. Bersedekah, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Sebagaimana air memadamkan api, sedekah menghapus dosa juga. Kemudian itu hadis-hadis yang secara langsung menunjukkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi secara umum kata para ulama, semua kebaikan itu menghapus dosa kecil. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu menghapus dosa kecil daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah setiap pekerjaan buruk yang kalian lakukan dengan pekerjaan baik. Imma maknanya taubat atau maknanya dengan melakukan ketaatan. Maka salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, itu ketika mereka melakukan maksiat, melakukan pekerjaan atau khilaf, sebagaimana disebutkan oleh imam tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang ketika melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, zakarullah, mereka teringat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun meminta keampunan daripada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kata para ulama, orang salafun saleh itu kalau mereka khilaf, telah melakukan dosa, kemudian teringat kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak akan meninggalkan tempat maksiat tersebut sebelum mereka melakukan kebaikan di tempat tersebut. Jadi berbuat maksiat, ini maksiat. Kenapa? Di dalam surat Az-Zalzalah ketika Allah menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi tuhadditsu akan memberitahukan akhbaraha, beritanya. Ditanya oleh para sahabat, apa akhbaruha? Apa berita yang akan diberitakan oleh bumi nanti kepada Allah? Yaitu tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia di atas permukaannya. Tempat maksiat, tempat taat, bumi akan menjadi saksi. Maka orang-orang terdahulu sangat takut, sehingga mereka tidak meninggalkan tempat yang pernah mereka berbuat maksiat, kecuali mereka berusaha melakukan ketaatan di tempat tersebut. Berharap agar betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah diampuni, maksudnya bagaimana? Dihapus betul-betul. Tamhuha, makna hakikinya yaitu betul-betul dihapus, bahkan dilupakan malaikat tersebut dengan apa yang telah dicatat daripada keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka daripada hadis ini juga para ulama mengatakan tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghapusnya? Kalau dosa tersebut adalah dosa kecil, itu bisa dihapus dengan setiap ketaatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau itu dosa besar, bisa dihapus juga. Cara dihapus dosa besar tersebut yaitu dengan taubat kepada Allah, dengan taubat. Maka enggak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah, tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa semuanya dengan melakukan ketaatan ataupun dengan bertaubat kepada Allah. Dan harus ingat di dalam bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan
Taubat itu syaratnya 3 kalau antara kita sama Allah. Yang pertama, kita betul-betul menyesal. Kedua, kita betul-betul meninggalkan perbuatan itu. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Kalau 3 syarat ini sudah ada, sudah lengkap, maka taubat kita diterima. Tiba-tiba sebulan lagi kita melakukan hal yang sama, maka yang ini udah dihapus, yang ini perlu taubat lagi. Maka taubat betul-betul 3 syarat ini harus ada. Itu tidak dikatakan taubat sambal. Kalau memang sudah berazam, bertekad untuk meninggalkan perkara tersebut. Karena memang syaitan ini tidak ada celah yang bisa dilihat syaitan untuk digoda kecuali dia akan masuk. Maka taubat, makanya tajdidut taubah, diulang-ulang taubat itu penting. Itu kalau antara kita sama Allah. Kalau antara kita sama sesama, maka ada tambahan 1 syarat lagi. Selain daripada 3 tadi, ini kata Imam Nawawi, yaitu 1 lagi yaitu apa? Meminta keridhaan atau kerelaan daripada orang yang pernah dizalimi, yang pernah kita zalimi. Itu tambahan syaratnya. Kalau berupa harta, kembalikan. Kalau berupa kata-kata atau lain sebagainya, minta dimaafkan. Minta keridhaan daripada orang tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah setiap pekerjaan buruk dengan pekerjaan baik, niscaya pekerjaan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa daripada pekerjaan buruk. Maka para ulama mengatakan maknanya seperti ini. Lafadznya saya lupa. Sungguh betul-betul merugi orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Kalau maksiat, 1 maksiat yang kita lakukan ditulis 1 dosa, 1 taat dikasih minimal 10 kebaikan, masa bisa yang 1 mengalahkan yang 10? Kalau 1 mengalahkan 10, berarti ini kan orang ini betul-betul gak ada kebaikan yang dilakukan. 1 maksiat 1 kebaikan 10 minimal. Tapi yang sedikit ini bisa mengalahkan yang 10. Ini kan gak tahu bilang lagi gimana. Maka para ulama senantiasa ingin melakukan ketaatan agar semua dosa-dosa dihapus. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini perkara akhlak sering kita ulang-ulang. Bahkan Rasulullah diutus ke atas muka bumi ini selain mengajak supaya beriman kepada Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana seharusnya kita memanusiakan manusia? Memanusiakan manusia ini yang hilang sekarang. Ya, kita pingin dibuat seperti apa oleh orang, maka buat orang seperti itu juga. Kita nggak suka kita dapat perkara tersebut, jangan buat perkara tersebut kepada orang lain. Memanusiakan orang. Wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan banyak hadis-hadis sebelumnya itu tentang akhlak ini. Iman dengan akhlak nggak bisa dipisah. Itu sudah sering kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana hubungan antara keimanan dengan akhlak. Dan perintah Allah di sini, wa khaliqin nas, berakhlaklah kalian kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang kebenaran itu didapat bukan daripada dakwah, daripada ini, ngelihat akhlak saja. Makanya disebutkan lisanul hal afsah min lisan al-maqal. Apa yang dilihat oleh orang kadang-kadang lebih fasih untuk mendakwahkan seseorang daripada apa yang dilihat, daripada apa yang diucapkan. Kita bilang jujurlah kamu, itu kadang-kadang enggak fasih. Lebih fasih apa? Ketika orang bersifat jujur, Masya Allah, ini orang jujur. Maka lisanul hal, keadaan kita, kepribadian kita. Makanya kebanyakan orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah bukan gara-gara dakwah Rasulullah, bukan gara-gara lisan kata-kata Rasulullah, tapi gara-gara akhlaknya Rasulullah. Gara-gara akhlaknya Rasulullah. Rasulullah enggak dakwah, baru kasih makanan, orang udah masuk Islam. Rasulullah enggak dakwah, baru berbuat dengan keadaan kepribadian beliau, orang sudah masuk Islam. Maka kita ini kurang sekarang yang menjadi uswah, yang menjadi teladan, yang menjadi dai daripada lisan banyak. Tapi kita butuh dai sekarang dengan perbuatan.
Ketika dai tersebut mengatakan berkatalah dengan perkataan baik, itu banyak. Tapi yang betul-betul menggunakan perkataan baik, nah ini kita butuh kepada orang-orang. Kalau kita nggak dapat, susah kali cari dai yang betul-betul berkata dengan perkataan baik. Maka jadilah kita orang yang berkata perkataan baik. Kalau kita nggak dapat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka jadilah kita salah satunya dari mereka. Maka ini akhlak. Maka disebutkan, ma min syai'in athqala fil mizan, kata Rasulullah. Tidak ada satu perkara pun yang paling berat di timbangan Allah min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Daripada akhlak yang baik. Kadang-kadang orang bangga dengan pendidikan, bangga dengan ilmu, bangga dengan jabatan, bangga dengan harta. Tapi itu semuanya enggak akan dinilai penting oleh manusia kalau dia tidak punya akhlak. Ilmunya tinggi, tapi enggak punya akhlak. Jabatannya tinggi, enggak punya akhlak. Hartanya banyak, enggak punya akhlak. Ini enggak dilihat sama manusia. Tidak dilihat oleh manusia. Yang dilihat apa? Akhlak. Kalau memang orang kira akhlak ini bisa menyelesaikan permasalahan, kalau orang mengira ilmu, jabatan atau harta bisa menyelesaikan permasalahan umat, masalah-masalah umat sekarang bisa diselesaikan dengan harta, jabatan atau ilmu, maka mungkin kita sekarang orang paling nggak punya masalah. Kenapa? Orang kaya banyak, orang jabatan juga banyak, orang pintar berapa banyak, profesor banyak, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak akan. Kita lihat, orang pintar nggak punya akhlak, memanfaatkan kepintarannya untuk membodohi orang, mengambil untuk kepentingan sendiri. Orang kaya nggak punya akhlak, bukan pingin menyejahterakan orang, tapi memanfaatkan hartanya itu untuk menambah pundi-pundinya lagi. Orang punya jabatan nggak punya akhlak, bukan jabatan itu mensejahterakan orang, tapi mencari lagi kayak mana jabatannya nggak turun-turun. Ini kalau nggak punya akhlak. Tapi kalau orang punya akhlak, nggak punya jabatan, ilmunya sedikit, kemudian hartanya pun pas-pasan, tapi punya akhlak, ini dicintai oleh orang banyak. Maka disebutkan oleh orang-orang, kalau kita nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya harta, jabatan dan lain sebagainya, ilmu, maka cukuplah kita punya satu saja, akhlak. Kalau kita punya akhlak, itu semuanya nggak perlu. Cukup akhlak saja kita punya. Insya Allah orang punya jabatan tunduk sama kita, orang punya ilmu tunduk sama kita, orang punya apa-apa tunduk sama kita. Kenapa? Kita punya akhlak. Kadang-kadang kita lihat tukang sapu jalan, tukang bersih-bersih kamar mandi, tukang apa, kita lihat akhlaknya sempurna, orang suka. Duduk sama dia hilang masalah, duduk sama dia stres hilang, duduk sama orang tuh, duduk orang sama orang tambal ban, duduk ngomongnya santai biasa, nggak ngelihat jabatan kita, nggak lihat mobil apa yang kita pakai, nggak lihat ini, duduk sama dia, stres kita hilang. Kok simpel kali hidupnya. Tapi duduk dengan orang yang punya jabatan, kita kira selesai masalah, makin mekeralup lagi. Kita kira dengan orang punya ilmu selesai masalah kita, makin kusut lagi. Jadi akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka enggak salah kalau kata Allah, wa ma arsalna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau wahai Muhammad itu betul-betul punya akhlak yang mulia. Dan perkara ilmu hadis ini udah habis waktu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan depan. Apa makna hadis hasan sahih atau hadis hasan Sunan Imam Tirmidzi? Ini disebutkan oleh para ulama, mangkana fi baitihi hadzal kitab, kata Imam Tirmidzi. Barang siapa yang di rumahnya punya kitab Sunan Imam Tirmidzi, faka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam. Seolah-olah di rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Karena sempurna sekali bab-bab yang ada di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, saya mohon banyak maaf dan saya bersyukur kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi